dengan pendekatan Gestalt atau teknik kursi kosong. Konseling Gestalt adalah pendekatan psikoterapi yang dikembangkan oleh Fritz Perls yang berfokus pada kesadaran diri, pengalaman saat ini atau here and now, dan tanggung jawab individu terhadap kehidupannya. Salah satu teknik utama dalam konseling Gestalt adalah teknik kursi kosong yang digunakan untuk membantu klien mengeksplorasi perasaan, konflik internal, dan hubungan dengan orang lain. Konsep dasar teori Gestalt. Pendekatan Gestalt menekankan bahwa individu harus mengalami kesadaran penuh atau awareness terhadap emosi, pikiran, dan tindakan mereka agar dapat menyelesaikan konflik yang belum terselesaikan. Teknik kursi kosong digunakan untuk, yang pertama, membantu klien menyadari dan menyelesaikan konflik emosional yang belum tuntas. Yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman terhadap diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir, menciptakan pengalaman langsung untuk mengolah perasaan yang terpendam. Adapun definisi dari teknik kursi kosong yaitu metode di mana klien membayangkan seseorang atau bagian dari dirinya sendiri duduk di kursi kosong di depannya. Klien kemudian berdialog dengan kursi tersebut, seolah-olah sedang berbicara langsung dengan orang yang dibayangkan. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, mengeksplorasi emosi dan pikiran yang belum terselesaikan. Yang kedua yaitu memproses konflik batin atau hubungan yang sulit. Yang terakhir, meningkatkan kesadaran diri dan ekspresi emosi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alam ya? Iya, Bu. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Ya, duduk di sini. Gimana kabarnya Alam hari ini? Alhamdulillah, Bu. Hari ini Alam dari mana? Dari kampus. Oh, ada kelas. Ada Mata kuliah apa? Metopen. Oh, Alam ini jurusan apa sih? BK, Bu. Oh, BK. BK Unila ya? Iya. Dari jam berapa ada kelas? Jam 7 sampai jam 10 sih tadi, Pak. Semalam Alam udah ngechat ibu kan terkait konseling individu. Iya, Bu. Katanya Alam mau konseling tentang apa yang Alam rasain sekarang gitu kan. Iya. Jadi di sini ibu mau jelasin kalau konseling individu itu saya sebagai konselor itu memberikan layanan kepada Alam sebagai konseli untuk bisa menyelesaikan masalah Alam. Jadi di sini ibu mau jelasin apa aja asas-asas dalam konseling ya Alam. Jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Yang mana dalam asas kerahasiaan ini semua yang Alam ceritain ke ibu bakal keep, bakal simpan, gak ibu sebarin ke mana-mana. Tapi kalau misalnya ada hal yang membahayakan, ibu terpaksa buat cerita ke orang tua kamu atau pihak-pihak yang terkait. Nah, terus yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Alam datang ke sini atas kemauan diri sendiri atau atas keterpaksaan dari luar atau orang lain gitu? Enggak, Bu. Saya sendiri, Bu, datang sini. Semalam tuh memang ngechat, pengen ngelakuin konseling, pengen nyeritain masalah saya dengan orang tua saya. Terus ada yang ketiga, itu ada asas keterbukaan. Di sini Alam bersedia nggak buat cerita secara jujur, secara terbuka, apa yang dirasain sama Alam sekarang? Oke. Jadi di sini Alam apa nih yang Alam rasain gitu sekarang? Iya, Bu. Jadi saya tuh ada merasa kesel sama marah lah sama Bapak. Soalnya Bapak tuh selalu nuntut banyak dapat prestasi atau bawa apa yang bisa dibanggain kalau udah pulang atau segala macam. Padahal saya tuh selama perkuliahan aja udah mencoba yang terbaik lah itu,
profesional untuk mengikuti setiap mata kuliah pelajaran itu dengan baik. Tapi tuntutan untuk selalu mencari prestasi ataupun apa yang bisa dibanggakan itu yang susah gitu loh untuk diharapkan dari semua bapak saya. Jadi yang Alam rasain dari hal itu tuh apa? Ya saya ngerasa kesel sama marah sih Bu kalau untuk sekarang sama bapak. Ada rasa tertekan gitu nggak? Ya jelas Bu, tekanan dari prestasi tadi kan selalu dipinta-pinta, selalu dipertanyakan ya. Mau pulang ya ini biasanya nanya-nanya. Jadi Alam ini rasa kesel, marah, rasa tertekan dari bapaknya Alam yang selalu menuntut Alam buat jadi apa ya, mahasiswa yang berprestasi gitu ya. Jadi Alam nih belum bisa nerima gitu kalau misalnya Alam dituntut buat jadi mahasiswa berprestasi menurut bapaknya Alam gitu. Kalau dari pribadi, karena untuk perkuliahan saja udah membuat saya cukup susah gitu menurut saya pribadi. Jadi untuk selalu mencari prestasi yang lebih-lebih itu mungkin terlalu berat lah untuk mungkin nggak bisa. Terus Alam kalau misalnya ngerasa gitu, Alam melampiasinya kemana? Nah, ada sih Bu, saya juga bingung, makanya saya datang ke sini mau konseling apa sih yang ini harus saya lakuin, karena saya sendiri di kosan biasanya mau marah ke siapa bingung, tapi ya tadi Bu selalu ini pikiran terus lah. Alam pernah nggak sih cerita gitu ke bapaknya Alam terkait masalah terkait perasaan Alam sekarang ini? Belum pernah sih Bu, soalnya takut juga sama orang tua kalau bicara ini gak enak kayaknya. Apa bapaknya Alam nih suka marahin Alam gitu, kayak marah banget gitu ke Alam kalau misalnya Alam tidak membawa prestasi pulang ke rumah gitu? Kalau dari nadanya ya Bu, mungkin dia bisa dikatakan marah, soalnya dia kayak maksa gitu pas dia ngomong. Apa yang Alam rasain gitu kalau misalnya bapaknya Alam udah marah besar gitu? Di samping rasa takut, tapi ya lebih marah dengan kesel juga sih Bu, karena tiap pulang selalu dituntut dan dipertanyakan seperti itu terus. Marah sama kesal ya. Ibu tahu perasaannya Alam sekarang. Pasti sulit banget ya buat Alam buat ngadepin masalah ini, ngadepin perasaan ini. Jadi Alam buat apa ya, melampiaskan itu tuh gimana? Alam pernah nggak sih cerita ke teman atau ke teman dekat atau ke saudara misalnya? Pernah nggak? Belum pernah, ke orang lain juga belum pernah, soalnya mungkin di samping aib keluarga juga saya juga nggak enakan, kayak merasa nggak berguna juga nanti sama orang tua gitu. Karena memang saya orangnya yang selalu merasa sudah lelah dan segala macam, jadi belum pernah. Jadi Alam merasa lelah gitu, jadi ngerasa kayak kurang bagus kalau diceritain ke orang lain gitu ya Ram ya. Iya. Jadi di sini Ibu ada teknik nih buat Alam. Misalnya Alam mau meredakan masalah ini gitu, Ibu ada teknik yang namanya kursi kosong. Jadi Alam bisa duduk di kursi kosong ini, tapi sesuai dengan instruksi dari Ibu ya. Apa yang kamu rasain tentang hubungan kamu yang ngeganggu gitu sama ayah kamu? Ya, saya ngerasa kesel dan juga sedih sih Bu, kebanyakan, karena tuntutan dari bapak tuh selalu kritik dan juga selalu pengen saya tuh jadi yang sempurna dan selalu yang berprestasi.
Jadi masalah apa yang ngebuat Alam sama bapaknya Alam ini ngerasa terganggu? Ya Bu, saya tuh mungkin dari kecil tuh teringat sama bapak yang selalu nuntut ataupun ekspektasi dari bapak selalu nuntut menjadi yang sempurna lah, selalu nilainya tinggi dan segala macam. Bahkan sampai perkuliahan ini juga saya tuh selalu ditanyain nilainya dan juga TK-nya selalu diminta yang tinggi-tinggi dan juga prestasinya tadi juga selalu dituntut sama bapak. Jadi Alam ini ngerasa tertekan dengan adanya hal itu ya gitu. Iya. Berat ya Alam ya. Jadi bapak kamu tuh kalau ngekritik kamu tuh gimana biasanya? Ya Bu, kalau mungkin dari kecil, dari dulu waktu sekolah, misalnya saya dapat nilai 90 gitu. Selalu ditanyain, kenapa nggak bisa 100, kenapa nggak bisa lebih tinggi, padahal kamu pasti bisa gitu loh, yang nilainya lebih tinggi. Kamu pasti bisa, nak, gitu. Nilai kamu lebih bagus. Kenapa kamu nggak bisa berusaha lebih gitu? Itu salah satu tuntutan yang selalu dituntut lah sama bapak, selalu diomongin ke aku gitu. Jadi kamu ngerasa nggak ada pengakuan dari bapak kamu ya Alam ya? Iya, padahal saya pengen tuh melihat bapak saya dari saya apa adanya gitu, karena saya juga udah ngerasa melakukan yang terbaik, tapi bapak tuh selalu melihat kekurangan saya gitu, mau yang kesempurnaan dari saya. Berarti yang Alam rasain sekarang Saya merasa marah dan juga sedih gitu, kesel sama bapak. Ini mana selalu menuntut hal-hal tersebut gitu kepada saya. Alam ini pernah nggak sih cerita sama temen atau saudara yang lain gitu? Pernah sih Bu, sama temen, tapi dari temen juga responnya nggak begitu membantu Bu, karena dari temen dia cuma bilang, udah sabar ya Lam, pasti bisa loh kamu ngelewatin ini. Kalau dari pribadi dia kan, dia bilangnya nggak mau terlalu ikut campur kan dengan permasalahan saya, karena memang masalah pribadi dan juga bersama orang tua, jadi dia sebenarnya nggak mau terlalu ikut campur, cuman dia selalu ngesabarin saya aja Bu. Dari itu. Berarti Alam merasa kurang cukup ya kalau cerita ke teman. Iya. Apa kamu pernah marah gitu sama bapak kamu tentang ini? Marah secara langsung, bukan marah di dalam hati kayak gitu. Belum pernah Bu, karena Takut ya. cerita kayak gitu, aku sih karena nggak enak sama orang tua harus marah kayak gitu, padahal saya juga orangnya mungkin nggak sesuai ekspektasi dia orang lah, terus kalau cuma marah kayak gitu, jadi belum ada. Tadi kan Alam bilang katanya kalau cerita sama temen dan bapak sendiri itu beda ya. Karena kalau sama temen Alam kurang puas kan, kurang lega gitu. Karena jawaban mereka cuma sabar-sabarin aja lah gitu kan. Nah di sini ibu punya teknik buat Alam bisa lebih lega mungkin. Di sini ada kursi kosong, jadi namanya tuh teknik kursi kosong. Nah teknik kursi kosong ini kita bisa bermain peran gitu dengan batin. Nah jadi Alam ini bisa berperan sebagai bapaknya Alam, dan Alam juga bisa berperan sebagai Alam sendiri gitu. Alam bisa ngomong apa aja yang Alam mau ungkapin, pokoknya Alam mau ngomong yang ngeganjel di dalam diri Alam lah, buat bapaknya Alam itu bisa diomongin di sini. Jadi Alam bisa sepuasnya gitu ngomong apa aja. Apa Alam bersedia buat ikut teknik ini? Ya Bu, kan saya coba. Oke, jadi sekarang yang pertama, coba Alam secara jujur gitu ngomong. Misalnya kalau di sini ada bapaknya Alam bisa
bisa ungkapin apa aja yang dirasain sama Alam sekarang. Coba bisa nggak? Coba Alam madep ke kursi kosong ini. Pak, ini udah ngelakuin yang terbaik. Saya juga merasa capek kalau selalu dituntut yang lebih gitu dari Bapak. Padahal yang saya lakukan ini sudah merasa yang terbaik, sehingga saya pengen sebenarnya rasa bangga dan juga penerimaan dari Bapak. Tapi Bapak selalu merasakan kurang dengan saya. Bapak selalu pengen lebih dari saya. Coba Alam dirasain benar-benar yang dalam banget kalau Alam tuh bisa ngungkapin itu gitu. Coba Alam bisa lebih jujur dan bisa lebih keras lagi. Bisa nggak? Pak, saya tuh capek. Apa-apa yang saya lakuin, apa-apa yang saya kerjain, padahal saya tuh udah ngerasa dan udah melakukan yang terbaik, Pak. Tapi Bapak selalu nggak pernah menghargai itu gitu. Bapak selalu aja menuntut apa yang lebih gitu. Bapak selalu pengen kesempurnaan dan pengen apa yang Bapak selalu ekspektasikan. Jadi Bapak tuh, saya tuh ngerasa kalau Bapak tuh nggak pernah menghargai saya. Padahal saya tuh cuma pengen Bapak untuk bisa nerima saya apa adanya, bangga dengan saya yang seperti ini. Jadi tolong Pak, terimalah, lihat dan dengerin apa dong yang udah saya lakuin selama ini gitu. Bagus Alam. Sekarang kita bisa pindah peran ya Alam ya. Jadi Alam berperan sebagai bapaknya Alam. Terus Alam bisa merespon bagaimana cara bapaknya Alam tuh merespon yang Alam bicarakan tadi. Boleh? Tidak. Alam bisa berperan sebagai bapaknya Alam terhadap jawaban yang tadi Alam kasih. Nah, Bapak tuh cuma ngeliat kamu tuh lebih sukses daripada Bapak. Bapak tuh pengen ngeliat kamu tuh lebih baik daripada Bapak yang saat ini. Oke. Alam setelah mendengar jawaban dari bapaknya Alam ini, apa yang Alam rasain? Saya di samping marah, sedih sih Bu. Sekali lagi apa yang saya udah lakukan selalu dipinta yang lebih, padahal saya udah capek dengan apa yang saya kerjakan selama ini. Oke, sekarang Alam bisa pindah ke tempat, bisa pilih Alam lagi. Gimana perasaan kamu sebagai Alam tadi saat berbicara kepada ayah atau bapaknya Alam? Ya, saya merasa selalu nggak diterima Bu, apa yang setelah saya perjuangkan selama ini. Padahal apa yang saya lakukan itu udah selalu yang terbaik gitu, dan sesuai apa yang saya bisa gitu. Jadi saya tuh maunya pengen ngelihat bapak saya itu ataupun mendengar kata-kata dari bapak saya itu kalau dia itu bangga pada saya. Oke, apa Alam bisa ngomong kepada bapaknya Alam sekarang? Bisa. Pak, saya itu udah ngelakuin yang terbaik Pak. Sekarang saya pengen dengar bapak tuh ngomonglah ke saya kalau saya itu udah ngelakuin yang terbaik. Bapak tuh udah bangga gitu dengan apa yang saya telah perjuangkan dan lakukan selama ini. Apa yang membuat Alam tuh jadi sedih?
Iya Bu, saya sedih kalau apa yang saya telah ucapkan tadi, apa yang menjadi keinginan saya tadi, itu tadi nggak bakalan sebenarnya benar-benar terjadi gitu Bu. Oke, khawatiran itu tuh wajar ya Alam ya. Berarti kamu tuh sekarang masih memendam emosi dalam diri Alam Kak. Tapi Alam lega nggak setelah cerita ini? Iya Bu. Kalau Ibu lihat, Alam ini ada ya. Coba Alam bisa nggak ceritain masa kecil dari terkait masalah Alam yang sama bapaknya Alam tadi? Mungkin ada Bu, waktu itu saya kelas 5 SD, itu saya pernah disuruh sama guru, dan alhamdulillahnya waktu itu saya dapat juara atau juara dalam menggambar. Nah, tapi pas saya tunjukin piala dan piagamnya tadi ke bapak cuman ngomongnya, apa nak itu cuman piala untuk menggambar, nggak berguna, kamu fokusnya ke pembelajaran aja. Mungkin itu Bu yang momen pernah saya rasakan waktu kecil. Dari kejadian itu kamu berarti dari situ ya kamu kayak rasa pengen diakuin terus itu sama bapakmu gitu? Iya Bu, dari situ saya ngerasa kayak mungkin apa yang sekarang saya lakukan mungkin kurang memang. Jadi akhirnya saya mencoba terus berusaha, bukan hanya dari ini, tapi mencoba untuk apa yang ekspektasi dari bapak tadi inginkan. Karena tadi kan dari pembelajaran, akhirnya saya mencoba untuk fokus di pembelajaran dengan mencoba nilai-nilai saya yang mungkin seharusnya dari guru sebenarnya sudah mengatakan saya itu cukup bagus dengan nilai yang 80, 90 gitu. Dari situ saya terus mencoba untuk membanggakan bapak tentunya. Dari sini apa kamu ngerasa kamu harus membuktikan kepada bapak kamu atau kepada orang lain juga sih? Ya mungkin Bu, karena dari kejadian itu saya tuh kayak takut, kalau merasa gagal tuh takut. Jadi saya tuh pengen harus lakukan apapun yang saya kerjakan tuh minimal nilainya bagus gitu, sehingga bisa dapat dihargai lebih. Seolah-olah saya tuh kalau jika saya tuh gagal, saya tuh nggak dihargai sama sekali gitu. Jadi mungkin saya bukan hanya pada bapak, pada orang. Jadi kamu tuh bukan cuma pengen dihargai, tapi kamu juga pengen ngerasa cukup buat orang lain. Iya Bu, itu hanya merasa cukup, dan juga pengen untuk dapat menerima apa yang telah saya kerjakan dan telah saya perjuangkan. Dari sesi konseling tadi, apa yang Alam sadari gitu? Dari kan tadi kan Alam kan udah sharing nih masalah yang dia alami gitu. Apa yang Alam sadari dari sesi itu? Ya Bu, mungkin saya jadi sadar Bu kalau saya ini pertama ya mungkin menyimpan rasa marah dan juga saya tuh mungkin sadar bahwa selama ini saya tuh selalu ingin mencari pengakuan dan penghargaan, penerimaan dari sini. Jadi apa yang bakal Alam lakuin dari sesi ini, dari hasil dari sesi ini? Kedepannya Alam mau gimana? Iya Bu, mungkin selama ini dari dulu saya selalu menyimpan rasa kemarahan saya, dan saya tidak pernah mengungkapkan cerita-cerita saya ini selama ini. Dan setelah saya melakukan konser ini dan mulai cerita dengan Ibu,
rasa saya mungkin mulai lega Bu. Dan saya juga pengen dari solusi-solusi tadi itu, dengan kesadaran ini saya tuh sadar kalau saya tuh sebenarnya harusnya dapat lebih menerima diri lagi dan tidak harus selalu mencari validasi, selalu mencari pengakuan, terutamanya dari bapak saya tadi. Oke, itu langkah yang sangat bagus ya Lam ya. Nah, menurut kamu bagaimana jika nanti kamu ngomong gitu sama bapak kamu tentang Ya Bu, kalau untuk ngomong sama bapak mungkin nggak bisa langsung sih Bu, tapi saya akan usahakan karena saya juga sadar kalau permasalahan saya ini butuh yang namanya komunikasi kan Bu sama bapak tadi. Dengan kesadaran perasaan yang lega ini juga saya mungkin bakalan usahain benar mencoba untuk ngomong ke bapak supaya lebih terbuka tadi dan dapat menerima saya dengan apa. nggak apa-apa Lam, itu kan memang butuh waktu ya, butuh waktu gimana kamu bicara sama bapak kamu. Tapi kamu udah hebat loh, kamu bisa ngungkapin itu, kamu bisa ngungkapin apa yang kamu rasain di sini, kamu bisa merasa lebih terbuka, kamu bisa apa ya ceritain secara detail gitu. Kamu udah hebat banget, kamu bisa ngeluarin ini semua gitu. Bu, makasih Bu. Dari sekarang ini saya jadi lebih tenang Bu. Saya jadi bisa ngeluarin apa yang saya pendam selama ini. Dan lagi makasih Bu. Ya, sama-sama Alam, semoga kamu bisa menjalani ini ya Alam, kita lihat depannya gimana. Nah, nanti kalau misalnya Alam mau konseling lanjut lagi, Alam bisa kontak ibu aja. Iya. Ntar kita buat jadwal gitu ya Alam ya. Iya. Oke. Baik Bu, sebelumnya terima kasih lagi Bu udah mau ngedengerin, terus juga mau ngebimbing saya di dalam permasalahan saya Bu. Kalau begitu saya izin kami pulang dulu Bu. Oh iya, iya Alam, sama-sama. Izin pulang ya Bu. Terima kasih Bu. Ya.